Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Ibu Eka. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi tentang sel. Baik, yang pertama, siapakah yang menemukan sel? Orang yang pertama kali menemukan sel adalah Bapak Robert Hooke. Dia mengamati sebuah sayatan gabus pada tanaman yang mana dia melihat bahwa di sayatan itu ada rongga-rongga kecil seperti ruangan yang kemudian diberi nama selula. Lalu selula itu kemudian diberi nama sel. Nah, apa sih sel itu? Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh kita. Layaknya seperti bangunan yang tersusun atas batu bata. Nah, seperti yang kalian pada gambar di samping, di situ ada tumpukan-tumpukan sel. Tahukah kalian tumpukan sel apakah pada gambar ini? Ini adalah tumpukan dari sel kulit kita. Nah, sel kulit kita yang tipis ini ternyata ada banyak sekali tumpukan-tumpukan selnya. Dan sel-sel yang kecil itu menyusun tubuh kita hingga menyusun organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Bayangkan, satu cubitan kulit saja itu ada ribuan bahkan ratusan sel. Nah, bagaimana dengan seluruh tubuh kita? Tentunya tubuh kita tersusun atas sel-sel yang sangat kecil dan terdiri atas triliunan bahkan jutaan triliun sel yang kecil. Sehingga terbentuklah individu utuh seperti kita. Nah, seperti pada gambar nih, yang dilingkari merah ini adalah satu sel. Nah, dari gambar itu kita lihat ya, bahwa tumpukan-tumpukan sel tersebut seperti bangunan atau batu bata yang tersusun rapi sehingga dapat membentuk suatu individu. Selanjutnya, apa sih yang menyusun sel? Nah, komponen yang menyusun sel diantaranya adalah karbohidrat, kemudian ada protein, lipid atau lemak, asam nukleat atau DNA, air, dan juga garam mineral. Nah, jadi di dalam sel yang kecil itu ada semua bahan-bahan ini. Nah, itulah sebabnya kita harus makan makanan yang mengandung semua bahan ini untuk dapat memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak dan untuk dapat membentuk atau mempercepat pertumbuhan pada sel-sel tubuh kita. Nah, dengan adanya makanan-makanan yang bergizi dan sehat akan mendukung kehidupan dan akan mendukung aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, apa saja bagian-bagian sel? Nah, bagian-bagian sel yang pertama ini adalah salah satu contoh sel ya dalam bentuk 3 dimensi. Yang pertama adalah inti sel atau nukleus. Nah, apa sih fungsi dari inti sel atau nukleus itu? Inti sel atau nukleus itu dia berfungsi sebagai otaknya sel. Nah, seperti manusia, kalau manusia itu dia punya otak untuk bisa berpikir, untuk bisa mengatur berbagai aktivitas dan kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau nukleus, dia yang mengatur kegiatan dalam tingkat sel. Nah, jadi si nukleus itu dia yang akan mengatur berbagai kegiatan dan aktivitas di dalam sel tubuh kita. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah retikulum endoplasma yang berwarna kuning yang bentuknya seperti lipatan-lipatan kecil. Nah, jadi retikulum endoplasma itu dia berfungsi untuk terjadinya pembentukan protein, kemudian pembentukan lemak, dan juga untuk menghasilkan berbagai penyimpanan kalsium serta untuk menetralisir racun. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sitoplasma atau cairan yang ada pada sel. Nah, jadi cairan yang ada pada sel itu dia namanya adalah sitoplasma. Semua organel-organel kecil itu dia berenang pada sitoplasma ini. Kemudian yang keempat adalah lisosom. Nah, ada kantong kecil yang berwarna putih seperti mangkok, itu adalah lisosom ya. Nah, dia berfungsi untuk membantu pencernaan di dalam sel. Jadi, kalau ada bakteri yang masuk ke dalam sel, atau ada makanan yang masuk ke dalam sel, atau ada zat yang akan dihancurkan di dalam sel, maka lisosomlah yang berfungsi untuk menghancurkannya.
Selanjutnya, ada sebuah wadah yang di dalamnya ada lekuk-lekuk kecil. Namanya adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, jadi makanan yang sudah kita makan akan diolah di dalam mitokondria untuk diubah menjadi energi. Selanjutnya, ada sentriol. Sentriol itu dia berfungsi untuk membantu pembelahan pada sel. Jadi, saat sel itu akan memperbanyak diri, dia akan membelah diri dan akan memperbanyak dengan menggunakan sentriol. Jadi, sentriol itu yang akan membantu mempermudah proses pembelahan. Selanjutnya, ada selaput yang paling luar yang membungkus sel. Namanya adalah membran sel. Membran sel itu berfungsi untuk melindungi bagian sel dan memberi bentuk pada sel, sehingga isi sel itu tidak berhamburan keluar, seperti kantong plastik. Nah, jadi dia itu seperti pembungkus yang berada di bagian luar sel. Selanjutnya, ini ada titik kecil yang diberi lingkaran merah. Itu adalah ribosom. Jadi ribosom itu dia berfungsi untuk sintesis protein atau untuk menghasilkan protein. Protein itu buat apa? Bisa buat membangun otot, kemudian bisa juga untuk memperbaiki sel yang rusak, misalnya kalian terluka. Nah, lalu juga untuk membangun kecerdasan dengan membantu proses mempercepat pengiriman sinyal-sinyal di otak dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali peran protein di dalam tubuh kita. Selanjutnya, di sini ada yang berwarna coklat yang mana namanya adalah Golgi. Golgi itu dia berfungsi untuk mengemas protein, mengemas senyawa yang dihasilkan sel untuk dibawa keluar sel atau untuk dikirim di dalam sel itu sendiri. Jadi dia seperti pabrik yang mengemas hasil sintesis. Apa sih bedanya sel hewan dan sel tumbuhan? Yang pertama, kalau sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel, vakuola yang besar, dan juga kloroplas. Nah, ini dia vakuola yang bentuknya seperti pembungkus bening besar, ada kloroplas yang di dalamnya seperti ada tumpukan piring, dan dinding sel yang memberi bentuk pada sel. Nah, vakuola pada tanaman itu dia menyimpan berbagai cadangan makanan pada sel. Nah, seperti tumbuhan, kayak bunga mawar. Bunga mawar itu wangi kan? Tahukah kalian bahwa aroma wangi pada bunga itu disimpan di vakuola? Begitu juga cadangan-cadangan makanan disimpannya di vakuola. Kalau kloroplas, dia berfungsi untuk fotosintesis. Nah, kalau dinding sel itu dia berfungsi untuk memberi bentuk pada sel tumbuhan. Makanya sel tumbuhan itu dia bentuknya kaku. Nah, sedangkan pada sel hewan, dia tidak ada dinding sel, dia tidak punya vakuola yang besar, dan dia tidak punya kloroplas. Tapi sel hewan itu punya sentriol dan lisosom. Nah, kalau sentriol itu untuk membantu pembelahan, dan kalau lisosom itu untuk membantu proses yang terjadi pencernaan di dalam sel itu sendiri. Oke, selanjutnya, bagaimana zat bisa berpindah antar sel atau berpindah melewati membran yang ada pada sel? Jadi, caranya ada dua. Ada transport pasif dan ada transport aktif. Maksudnya, kalau transport pasif, dia berpindah tanpa perlu energi. Kalau transport aktif, dia berpindah zatnya dengan memerlukan bantuan energi. Nah, ini contoh transport pasif. Jadi dari luar sel masuk ke dalam sel, zat itu dia akan masuk melewati suatu saluran tanpa memerlukan bantuan energi. Sedangkan untuk transport aktif dia memerlukan bantuan energi yaitu ATP. Baik, selanjutnya ada transport pasif. Apa ya transport pasif itu? Nah, contohnya adalah difusi. Kalau difusi itu contohnya seperti tinta yang diberikan setetes, dia akan bercampur di dalam air dan akan menyebabkan terjadinya perataan.
Nah, walaupun tidak kita aduk, nanti lama-kelamaan tintanya itu akan merata dan akan tercampur rata di dalam air. Itu adalah peristiwa difusi. Contoh selanjutnya adalah osmosis. Kalau osmosis itu adalah berpindahnya air dari konsentrasi yang encer menuju ke konsentrasi yang pekat. Contohnya air tawar dengan air laut. Air laut itu dia lebih pekat, lebih kental karena dia tinggi kadar garam, sedangkan air tawar itu hambar. Nah, jadi kalau kita berikan perlakuan dengan melewati selaput semi permeabel, maka akan menyebabkan cairan yang encer itu akan berpindah ke yang lebih pekat. Ini contohnya. Yang pertama, ada air normal, itu adalah sel darah, kemudian air garam, dan air yang terlalu encer. Nah, kalau di air normal, itu dia masih stabil, jadi tidak ada cairannya itu keluar dan masuk secara merata. Nah, sedangkan untuk air garam, itu semua cairan yang ada di dalam sel akan keluar. Kenapa? Karena dia berpindah dari cairan yang encer ke cairan yang pekat. Sehingga cairan yang pekat di luar itu dia berusaha untuk menyeimbangkan. Nah, sedangkan untuk air yang terlalu encer akan menyebabkan selnya itu gendut. Kenapa? Karena terlalu banyak air dari luar yang masuk. Gitu. Jadi, dari yang konsentrasi encer yang di luarnya masuk ke dalam konsentrasi yang pekat atau konsentrasi yang tinggi. Lalu, untuk transport aktif, kalau transport aktif itu adalah proses berpindahnya zat melalui proses dengan menggunakan energi. Ada endositosis, ada eksositosis. Kalau endositosis itu dia masuknya zat melewati kantong. Kalau eksositosis itu keluarnya zat melalui kantong. Nah, bagaimana cara sel mau reproduksi? Yang pertama, ada pembelahan amitosis, yaitu selnya langsung membelah menjadi dua, contohnya pada bakteri. Kemudian ada mitosis. Kalau mitosis, itu dia proses pembelahan pada sel yang menghasilkan dua anakan yang sama. Contohnya pada sel tubuh kita. Kemudian, kalau pembelahan meiosis, itu selnya membelah menjadi 4. Nah, contohnya pada sel kelamin seperti pada sel sperma dan juga telur. Baik, nah ini adalah contoh amitosis. Nah, contohnya pada amuba, jadi dia itu langsung membelah dirinya menjadi dua. Namanya pembelahan langsung atau pembelahan amitosis. Selanjutnya adalah pembelahan mitosis yang terjadi pada sel tubuh kita. Nah, jadi satu sel, itu dia akan membelah menjadi dua sel yang sama. Selanjutnya ada meiosis. Kalau meiosis itu pembelahan dari satu sel menjadi 4 sel. Contohnya pada sel kelamin, baik itu sperma dan juga sel telur. Baik, ini adalah integrasinya dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah, maka dia akan melihat dalam catatan amalnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sekecil zarah, maka dia juga akan melihat catatan dalam catatan amalnya. Nah, jadi seperti pada gambar sel tadi ya, sel itu adalah benda yang sangat kecil. Maka sudah dapat dipastikan walaupun kita memiliki kebaikan sekecil zarah, maka Allah tetap akan memberikan balasannya. Dan walaupun kita membuat kejahatan sekecil zarah, juga akan ada balasannya. Maka dari itu, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah menebar kebaikan, agar kita senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk agama dan juga untuk umat manusia di bumi ini. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung japri saya atau boleh juga langsung isi di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.